Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah ini sudah lama nggak ketemu, kemudian hari ini ketemu dan memang ada sedikit yang mungkin ingin saya tanyakan sama Ustadz ya. Kemudian nanti juga Pak Atum, Pak Eko juga boleh bertanya ya. Nah, ini ada satu hal yang mungkin barangkali nanti Gurunda mohon dibahas dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Amin, insyaallah. Oke, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan tentunya. Amin ya Allah. Jadi permasalahannya begini, jadi Gazi ini kan saat ini lagi di pesantren. Pesantren, tetapi ada sedikit ujian mungkin bahasanya ya, atau apa ya. Jadi dia itu selalu ingat kepada orang tua, dan ketika ingat itu dia selalu langsung menangis, dan mungkin ada rasa-rasa lainnya. Mungkin nanti Gurunda mungkin langsung bisa nanya sama Gari ya, supaya jawabannya tepat gitu. Nah, jadi sedulur beriman, mungkin kasus yang dialami Gazi atau yang lainnya ini dialami juga oleh anak-anak kita yang lagi mondok, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi, bahkan bukan hanya usia anak segazi, bisa jadi anak kuliahan, ya anak SMA, atau bahkan juga anak SD bisa saja terjadi. Nah, untuk hal ini mungkin kita langsung saja ke Gurunda. Kira-kira ini tuh terjadi kenapa, dan mungkin Gurunda bisa langsung tektok dengan Gazi. Oke, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya tanyakan sama Kak Gazi nih. Kak Gazi, apa benar yang disampaikan ayah itu, Kak Gazi itu kalau di santren nih ya, itu tiba-tiba muncul kangen sama orang tua, betul gitu? Benar. Muncul gitu aja, tiba-tiba aja. Iya. Padahal maunya lagi main bola gitu, selesai itu tiba-tiba langsung kok kangen sama orang tua ya, gitu muncul langsung. Iya, Oke. Orang tua mana yang dikangenin Kak Gazi? Ayah atau bunda? Yang paling sering banyak? Bunda. Bunda. Oke. Rasanya kangen itu di sini atau di sini? Di sini. Di sini. Ada yang ngomong nggak yang di sini itu kangen sama bunda nih, kangen sama bunda, atau tidak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau kangen itu di sini rasanya kayak apa? Kayak apa di daerah-daerah situ? Kayak ditekan. Kayak ditekan gitu, nggak bisa hilang. Tekan aja, set gitu. Ya. Oke. Nah, Ustadz, Bunda, sama Kak Gazi, sama sedulur beriman, ini kasus pada Kak Gazi putra Ustadz Asep ini adalah kangen yang sangat berlebih menurut saya. Dan ini memang kalau dilihat dari sisi Gazi sendiri sebagai anak yang menurut saya belum akil balik ya, berarti ini adalah genetik, Ustadz. Genetik. Jadi genetik ini ada sesuatu. Jadi kalau mamanya Gazi ini dia rasa kangennya kuat sama bunda, nah insya Allah biasanya di antara Ustadz sama bunda ini yang dulu kangennya kelewatan itu siapa? Kangennya kelewatan. Jadi kalau udah kangen tuh kangen banget. Itu Ustadz kepada ayah bunda atau bunda pada ayah bundanya? Itu dulu saya tanya. Mungkin kalau saya sih wajar-wajar saja ya. Ya kangen normal ya, normal itu betul. Biasa. Karena saya juga dulu kan selepas SD itu kan sudah langsung dikirimkan ke Tasik ya untuk mondok juga. Tapi tidak ada rasa kangen yang berlebihan, artinya sampai biasa nangis satu. Nah, kangen biasa. Ya. Paling kalau nangis itu kirimannya agak lambat. Kurang. Itu bukan nangis, Ustaz. Perutnya perih. Perutnya perih.
Tapi kalau gaji kan enggak ya, itu sudah dijatah lah ya, sudah ada. Kalau zaman kita gitu kayaknya. Kalau enggak sama tempe sama kacang panjang gitu ya. Kelapa goreng. Goreng ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau Ustadz kangennya normal aja kayak mamanya. Udah lama nggak ketemu itu normal ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama Bunda Bun. Yes, Kangennya dengan orang tua itu apakah sangat berlebihan atau hanya cuma kangen biasa kayak mamanya saya kangen saya sering ke Jakarta kangen sama anak atau kangen sama istri paling ya udah lama ketemu anak ya itu kan kangen tapi biasa atau saya kalau nggak ketemu sama anak saya ini saya kayaknya nggak bisa tidur atau nggak doyan makan atau apa seperti itu. Yang mana nih? Jadi ya memang waktu kecil jadi gini Ustaz Yon Sewu, Bismillah. Jadi setelah saya melihat keadaan kakak Gazi sekarang itu seperti saya melihat kejadian saya waktu saya kecil. Masa lalunya Bunda. Fotokopi. Oke. Sekarang yang Bunda rasain dulu gimana kecilnya? Jadi waktu kan Bapak juga kan suka dinas keluar kota. Jadi saya itu nggak tenang di rumah kalau nggak ada Bapak sama Ibu, terutama Bapak. Jadi pada saat Bapak ada baru saya bisa tidur. Oke. Saya terlalu khawatir Ustaz. Padahal kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir nggak apa-apa ya. Tapi di dalam ini yang bergejolak nggak bisa. Nggak bisa. Jadi waktu kecilnya Bunda seperti itu. Nah, pertanyaan saya karena kecil kan saya anggap ini SD apa SMP. Bunda udah merasa itu SD apa SMP? SD ya. Saya anggap Bunda belum akhir balik ya. Nah, saya mau tanya di antara ayah dan ibundanya Bunda yang kangennya itu sangat berlebihan atau cemas atau khawatir atau takut berlebihan siapa di antara ayah sama ibu? Ibu. Bunda tahu kalau ibu itu cemasnya berlebihan, tahu? Kayak mau tahu itu kan pernah ngomong atau apa? Iya, itu sama anak-anaknya. Dia terlalu berlebihan sama anak-anaknya. Diatur harus begini. Kalau kami nggak ada umpamanya nggak bawa uang belanja, kelupaan atau mungkin uang jajan ya maksudnya ya, itu dikhawatirkan sekali. Oh gitu. Dan memang sampai saya dewasa pun ibu masih seperti itu. Jadi rasa khawatirnya takut anaknya nggak makan gitu ya? Cocok kalau ketemu sama Ustadz Asep, cocok. Ustadz Asep kan waktu di santren dulu kan, ya itu karena saya nangis karena kiriman telat. Ya. Alhamdulillah Bun, ini sudah mulai ketemu insya Allah. Jadi inilah yang namanya genetik. Nah, genetik itu dari mana? Ini genetik. Jadi kalau teman-teman yang pintar-pintar itu genetik itu seperti itu. Tapi kalau saya enggak. Karena rasa kangen atau cemas yang berlebih itu sebenarnya bisa dikatakan genetik karena satu jalur darah. Betul. Tapi kalau saya karena cemas itu berlebih sehingga tidak yakin kepada Allah. Jadi tidak dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan karena salahnya Bunda, barangkali ya bukan. Karena ini kalau dikatakan salahnya ibundanya Bunda, ya juga nggak bisa disalahkan secara 100% nggak. Karena namanya orang tua kan rasa khawatir ada, cuma berlebihan. Gitu maksud saya. Nah, khawatir yang berlebihan itu sepertinya putranya ibundanya Bunda. Jadi ya termasuk Bunda dan saudara-saudara yang lain. Itu sepertinya yang jaga bukan Allah menurut ibundanya Bunda itu. Ngerti maksud saya ya. Jadi kesannya itu bukan Allah yang jaga. Betul. Kesannya harus saya. Iya, betul. Kesan ya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi rasa memiliki kuat sehingga anak saya belum disanguin, belum dikasih uang jajan atau nanti makannya apa itu kan selalu dipikirin. Nah, itu nggak perlu lah. Ya. Nah, disinilah khawatir yang berlebih inilah masuklah makhluk ke dalam pikiran, ke dalam hatinya ibundanya Bunda. Ya. Pada saat kayaknya ini bisa aja sebelum Bunda itu lahir, ibundanya Bunda itu sama khawatiran dengan ayahnya. Sama kakeknya dia berarti ya. Oh
kalau sama suami biasanya bisa, sama suami bisa, karena bisa aja ibundanya bunda itu tipikalnya itu harus ditemenin kayak gitu, seperti itu. Nah, pada saat kalau ayahnya bunda itu sering pergi luar kota, rasa ingin ditemenin itu kan nggak dapet ya, sehingga muncullah rasa khawatir yang kuat. Nah, di titik yang kuat inilah terlahir bunda, terlahir yang lain-lain. Nah, di bunda inilah itu turun genetik yang wujudnya adalah jin, ifrit, dan bahkan dajjal. Karena bunda sudah kerasa, saya kalau nggak ketemu sama ayah, kok nggak bisa tidur ya? Nah, itu. Padahal kan anak kecil ya, seperti itu. Dia masih kecil. Nah, inilah yang bisa dikatakan khawatir yang sangat berlebihan. Dan ini bisa aja mengenai sama ibu-ibu yang lain, sedulur-sedulur yang lain, atau bapak-bapak yang lain yang kasusnya mirip. Kalau anaknya khawatir berlebihan, mirip sekarang. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, bunda sudah paham, saya kayaknya. Nah, berarti ada urutan. Di bunda, kemudian rasa khawatirnya bunda ke Gazi juga sama. Tapi untung bunda hanya ke Gazi, tidak ke Ustadz Asep. Sama, tapi khawatiran juga ke saya. Apa pengaruhnya ke Ustaz Asep juga? Iya, nggak pengaruh kemana. Saya sholat Jumat aja. Ini kemana di sholat Jumat? Kok lama banget? Baik Ustaz. Saya bilang, ini khotib masa khotib lagi ceramah. Mohon izin, saya pulang dulu. Enggak ya? Ini kelakar ya sedulur-sedulur ya. Jadi Ustaz Asep sama bunda kelakarnya gitu. Saking khawatirnya itu Jumatan itu ditelepon gitu. Pura-puranya begitu ya, pura-pura. Tahu kalau Jumatan itu jelas khotibnya sama imam kan satu rangkaian. Kenapa? Nggak bisa minta izin dulu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini insya Allah sudah ketemu. Kemudian khususnya Kak Gazi kan nggak paham ya tentang ini. Tapi Kak Gazi udah mulai paham ya sekarang ya. Itu genetik.